sahabat Asmen, mohon doanya hari ini kami dan tim asistensi media nasional sebentar lagi akan masuk ke Pelabuhan Gilimanuk, Bali dalam rangka konsolidasi dengan pimpinan wilayah Provinsi Bali. Kami mohon doanya kepada sahabat teman-teman. Hari ini kami hadir, yaitu Ketua Umum kami, yaitu Nurholis CPLA, Dewan Pakar, Pak Adi Pamungkas, Bendahara Umum, Pak Maman Suparman, tim hukum Sutarno, dan saya sendiri. Insya Allah mohon doanya supaya nanti di Provinsi Bali itu lancar konsolidasi dengan Dr. Ida Pendeta Ampunabe. Harapan saya kepada kita semua, Asmen seluruh Indonesia, wabil khusus yang ada di Jakarta, Dewan Pimpinan Pusat, setelah kami mengadakan konsolidasi ini, kita berharap semua kita bisa hadir di Provinsi Bali, kan Indonesia Timur dan Indonesia Tengah dan Indonesia Barat melalui Provinsi Bali. Terima kasih sore teman-teman Asmen. Kami tim Asmen hari ini tepatnya di atas kapal penyeberangan dari Ketapang menuju Gilimanuk dalam rangka persiapan koordinasi kepada pengurus Dewan Pimpinan Wilayah yang ada di Provinsi Bali. Insya Allah perjalanan ini tidak lebih dari 45 menit, dan mohon doanya kepada teman-teman ketika kita sampai di Bali nanti acaranya sukses, lancar, dan tidak ada halangan satu apapun. Kami tim terdiri dari Dewan Pakar, Pak Adi Pamungkas, ada juga Ketua Umum, ada juga Bendahara Umum, ada juga tim hukum, dan sahabat kita dari Polri Investigasi. Sebelum kita sampai di Pulau Bali, kemarin kita juga melaksanakan koordinasi kepada Dewan Pimpinan Wilayah Jawa Timur, dan alhamdulillah di sana kita sukses. Kita sudah mengadakan konsolidasi untuk membentuk kepengurusan yang ada di Jawa Timur. Harapan saya, mudah-mudahan Asmen ini ketika tiba di Pulau Bali nanti, dia bisa diterima masyarakat Pulau Bali. Alhamdulillah hari ini saya berada di Pantai Yehleh, Provinsi Bali, dalam rangka agenda khusus yang kita laksanakan, dan alhamdulillah tadi malam kita sudah bertemu dengan Ida Pendeta Ampunabe. Beliau adalah seorang tokoh atau sulingge yang ada di Provinsi Bali, dan alhamdulillah beliau juga berkenan siap menjadi Dewan Pimpinan Wilayah, ya, Dewan Pimpinan Wilayah Asistensi Media Nasional. Kenapa kita hari ini mengutamakan Provinsi Bali? Yang pertama, kita sama-sama paham bahwa Bali ini adalah dikenal sebagai Pulau Dewata, dan Bali ini memang satu-satunya yang dikenal oleh dunia. Nah, setelah kita mengenal Provinsi Bali secara dekat, Bali ini terdiri dari 9 kabupaten kota dan terkenal dengan kota yang sangat bersih, ya. Di setiap pelosok kecamatan, desa, dan semua perjalanan yang ada di Bali ini memang semuanya bersih. Maka kenapa Asmen memilih Bali? Bali ini berada di Indonesia Tengah. Jadi bagaimana dimulai dari Indonesia Tengah ini, Indonesia Barat dan Indonesia Timur itu bisa bersatu melalui Indonesia Tengah. Alhamdulillah secara umum Asmen di Pulau Jawa sudah kita selesaikan. Kemarin kita sudah berada di Provinsi Jawa Timur dalam rangka menyusun struktur organisasi di Provinsi Jawa Timur, dan selanjutnya kita mengadakan kunjungan ke Provinsi Bali dalam rangka menyusun kepengurusan Asmen, dan alhamdulillah sudah terbentuk. Maka dengan hadirnya Asmen di Provinsi Bali ini, ya, swastiastu, untuk saya mengenalkan untuk izin untuk wisata ialah yang ada di Jembrano, pas berbatasan dengan Tabanan, Kabupaten Tabanan dan Jembrano. Saya mempunyai wisata di pinggir pantai dan di pinggir sungai, dan dinamakan wisata ialah pas
pas ada di pertengah-tengahan Denpasar sama Gilimanuk. Ya, pas ada di pertengahan, dinamakan wisata Yelah untuk orang bepergian ke Denpasar atau kepergian ke Gilimanuk, pas istirahat di pantai Yelah untuk menyenangkan, istirahat dengan menyegarkan badannya supaya perjalanannya supaya Yelah dengan kata kalau di Bali lah tuh supaya tenaganya fit, ya pulih, ya. Karena sih kita waktu zaman tua-tua yang dulu katanya pejabat-pejabat yang dulu katanya berjalan sampai di Yelah istirahat mandi di sungai Yelah supaya badannya lah, ya itu seger, ya segar ya. Mungkin di sini ada Padmo, kalau di sini tuh pemujaan Padmo untuk agama Hindu yang ada di Yelah, di agama Hindu untuk sembahyang, dia mungkin di sini untuk mandi, kalau dibandi di sungai untuk melukat, ya melukat gitu, katanya melukat. Ada di sini campuhan namanya, campuhan pertemuan air laut dengan sungai yang namanya bukan Yelah, Yelah, ya sungai wisata Yelah. Kita tahu kami adalah salah satu dari wisatawan termasuknya. Nah, kami ingin bertanya kepada Kang, bagaimana masyarakat Bali bisa ramah-ramah kepada seluruh masyarakat yang hadir di Pulau Dewata ini. Kita diajarkan untuk kepada leluhur gitu, kita itu sama. Agama lain tuh kita memuja itu sama, kita tapi cara melaksanakan aja beda. Kita NKRI, kita sama untuk memuja untuk agama Kristen, Hindu, Katolik, Buddha itu sama. Kita untuk memuja, untuk minta keselamatan, tapi kita cara melaksanakan aja berbeda-beda. Kita diajarkan untuk saya di sini untuk mengelola wisata, ialah ada tamu kita harus sopan. Kita sopan pasti orang tuh senang masuk ke wisata Yelah. Bukan sekali dua kali dia masuk, pasti dia lewat, pasti dia mampir. Karena udah 3 kali. Ya, itu udah buktinya. Karena kita menyapa tamu, ada tamu kita sapa, mungkin dia teringat, dibilangnya sama temannya supaya menyambung gitu. Pak, ya, Kang Ade, kita pengen tanya nih, kalau kita sampai di Pulau Bali ini, kita lihat tidak ada gedung-gedung yang tinggi sebagaimana provinsi. Kalau kita lihat provinsi yang lain itu berlomba-lomba adalah gedung-gedung yang mencakar langit lah katanya. Nah, kenapa di Bali ini kok kita lihat ada sih, tapi tidak sebanyak provinsi-provinsi yang lain? Iya, gitu. Ya, mungkin ya saya supaya nggak salah nanti jawab ya. Karena di sini tuh kita punya pura, kita punya punya pura seperti ini karena supaya tempat suci kita tuh ada bangunan tinggi itu supaya nggak memengaruhi juga ke kesakralannya. Iya, terjaga kesakralannya mungkin supaya masa tempat suci kita di bawah ada bangunan tinggi, orang menjemur itu kadang-kadang di atas, kita kan punya tempat suci itu kadang di bawah gitu. Mungkin gitu alasannya tidak boleh membangun terlalu tinggi. Kalau di Bali orang jemur pakaian aja nggak boleh setinggi, harus sedadar dengan kita. Iya. Dan itu masuk kearifan lokal ya? Iya, kearifan lokal. Dan tempat WC pun nggak boleh di tempatnya di atas. Kita punya bangunan di bawah. Ya. WC-nya di sini nggak boleh, harus di bawahnya. Kalau di Bali di teben, ya di teben bangunan yang tempat suci kita. Ada tatanannya. Yang di belakang lah ya? Ya, di belakang. Di belakang ada rumah, tempat suci, dapur, baru tempat WC gitu, tempat jemuran. Kecuali tempat jemurannya nggak boleh tinggi. Iya, sedadar dengan gini ya. Ya, nggih. Untuk teman-teman warga yang melintasi Denpasar Gilimanuk, jangan lupa mampir di wisata Yelah, ada di perbatasan Kabupaten Jemberana dengan Tabanan. Ada simbol juga tulisan Pantai Yelah dan Patung Mekepung. Mampir ke wisata Pantai Yelah.
Suksemo. Terima kasih, Kang. Nggih, Matur nuwun. nggih.